Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini mengambil tema mata hati rohani yang dibutakan oleh kekayaan dunia. Baiklah saudara, sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, saat ini kami hendak mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan, kuasa-Mu mengurapi kami, agar saat kebenaran ini kami dengar, kebenaran ini mengubah kami, supaya mata hati kami tidak lagi dibutakan oleh kekayaan dunia ini. Tetapi kami mau arahkan hati, arahkan pikiran kami, arahkan pandangan hidup kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan renungan ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh waspada terhadap keinginan hati kita, ya. Kita harus waspada terhadap keinginan hati kita akan kekayaan dunia. Kenapa demikian, saudaraku? Sebab apabila kita tidak mewaspadainya, maka akibat dari berbagai keinginan yang timbul di dalam hati kita tersebut, yang terjadi kemudian adalah berbagai keinginan hati itu akan membuat mata hati rohani kita dibutakan oleh kekayaan dunia. Saudaraku, akibat dari mata hati rohani kita yang dibutakan oleh kekayaan dunia, hal itu akan membuat kita menjadi orang yang tamak. Saya sampaikan ini karena ketamakan itu biasanya timbul mulai dari ambisi dan keinginan hati yang tidak dapat dibendung karena ingin memiliki kekayaan dunia. Itulah sebabnya kita harus mewaspadai sungguh setiap keinginan yang timbul di dalam hati kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya kita harus tetap sadar. Sekali lagi, kita harus tetap sadar bahwa hidup kita tidaklah tergantung terhadap kekayaan tersebut. Karena kekayaan itu tidak akan dapat membawa kita ke sorga. Dengar baik saudara, kekayaan itu tidak akan dapat membawa kita ke sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus menasihatkan kita supaya kita berjaga-jaga. Dan kita harus waspada akan hal ini. Itulah yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudara, perhatikan baik akan kebenaran ini. Kalau dikatakan hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu,
Kalimat ini sesungguhnya sedang berbicara bukan tentang kehidupan saat ini, saudaraku. Akan tetapi, yang dimaksudkan dari kalimat ini adalah menunjuk kepada kehidupan yang akan datang. Kehidupan kekal, kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, dalam kebenaran ini Tuhan Yesus mengingatkan kita karena Ia tahu benar akan bahayanya bila seseorang terpikat dengan keinginan kekayaan dunia yang pada akhirnya akan berdampak pada kebinasaan. Itulah kenapa Tuhan Yesus juga menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya seperti yang ditulis di dalam Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Perhatikan baik, saudara. Perhatikan baik akan kebenaran ini. Bahkan pada ayat yang lain digambarkan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Dan itu ditulis di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 25. Dikatakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kebenaran ini tidak sedang berbicara tentang hidup hari ini, tetapi menunjuk kepada kehidupan kekal. Sekali lagi, kebenaran ini menunjuk kepada kehidupan kekal. Dan itulah yang dijelaskan dalam ayat di atas. Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan baik, saudaraku. Kalau kita membaca kebenaran ini dan mengerti akan kebenaran ini, seharusnya kita tidak boleh masa bodoh dan menutup mata terhadap kebenaran ini. Karena kalau kita tidak memperhatikan kebenaran ini dengan serius, sekali lagi, kalau kita tidak memperhatikan kebenaran ini dengan serius, maka pada akhirnya mata hati rohani kita akan tertutup atau dibutakan oleh karena ambisi dan keinginan akan kekayaan dunia. Itulah kenapa saya harus berkata dengan jujur, ini sangat berbahaya. Sekali lagi, ini sangat berbahaya. Saudaraku, hal inilah yang perlu kita waspadai. Karena kekayaan dunia sesungguhnya memiliki tipu daya yang sangat kuat, di mana tanpa disadari akan mampu membuat banyak orang menjadi lupa diri. Termasuk di dalamnya banyak orang percaya atau banyak anak-anak Tuhan menjadi lupa diri, sehingga akan sangat mudah untuk terbuai di dalamnya. Saudara, hal inilah yang akan membuat mata hati rohani kita dibutakan dan tidak akan mampu melihat kebenaran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau orang percaya sudah tidak mampu lagi melihat akan kebenaran Allah, maka seperti yang firman Tuhan katakan, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sekali lagi, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Itulah yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat ketiga dan ayat yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah
gambaran Allah. Saudaraku, perhatikan baik. Itulah kenapa orang percaya atau anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh waspada terhadap hal yang satu ini. Sebab akibat dari ambisi, akibat dari keinginan akan kekayaan dunia, itu akan membuat banyak orang tidak akan mampu lagi melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah seperti yang firman Tuhan katakan di atas. Dan bila hal ini terjadi, maka dapat dipastikan perjalanan kehidupan orang-orang seperti ini sedang berada di jalur kebinasaan. Saudaraku, orang percaya yang memiliki pengharapan akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus seharusnya sudah tidak lagi mengarahkan pikirannya kepada perkara-perkara dunia. Apalagi semuanya itu sifatnya hanya sementara dan sama sekali tidak memiliki nilai kekekalan. Tidak boleh lagi, saudara. Pikiran kita tidak boleh lagi diarahkan kepada perkara-perkara yang fana ini, perkara-perkara yang sementara ini. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jikalau kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Dan itu ditulis di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, perhatikan baik. Di sini jelas bahwa sebagai orang percaya yang benar-benar merindukan kerajaan Allah, kita harus mengambil keputusan. Kita harus mengambil keputusan. Keputusan untuk mematikan semua keinginan dan kehendak diri yang sia-sia. Karena itu firman Tuhan juga mengingatkan kita di dalam Amsal 23 ayat 4, janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Ayat 5, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara, pada ayat firman Tuhan yang lain, kita juga diingatkan bahwa ingin kaya hanya akan membuat kita jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan berbagai-bagai nafsu yang hampa. 1 Timotius 6 ayat 9 mencatat, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengerti akan kebenaran ini seharusnya membuat kita lebih sungguh-sungguh untuk serius memeriksa diri kita. Jangan-jangan mata hati rohani kita telah dibutakan oleh kekayaan dunia. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Saudaraku, jikalau engkau diberkati dengan renungan ini, bagilah link renungan ini kepada setiap orang yang engkau kasihi. renunganhariini.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.